Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan untuk tahun ajaran 2020-2021, saya akan diberi kepercayaan sama Bapak Kepala Madrasah untuk mengajar bidang studi SKI. Bidang studi SKI, pertemuan kedua ini yang akan saya bahas. Yang pertama, menjelaskan penyebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang kedua, menjelaskan golongan pembawa Islam di Nusantara. Yang ketiga, menjelaskan golongan-golongan penerima Islam di Nusantara. Yang keempat, menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang kelima, menjelaskan jalur-jalur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Nusantara. Anak-anak yang saya banggakan, bahasan yang pertama yaitu sebab mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, syaratnya sangat mudah dan sederhana, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, Islam tidak mengajarkan kelas sosial dalam masyarakat, tidak membedakan kasta antara yang kaya, yang miskin, rakyat biasa, semuanya sama. Yang ketiga, Islam disebarkan melalui jalur damai, tanpa ada kekerasan. Yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah dan mudah bergaul dengan bangsa lain. Yang kelima, upacaranya bersifat sederhana. Bahasan yang kedua yaitu golongan-golongan pembawa Islam di Nusantara. Yang pertama, Islam dibawa oleh para pedagang, baik dari Persia, India, maupun dari Arab. Golongan pembawa Islam yang kedua adalah para golongan pembalek, kaum mubalek, para kiai ulama. Yang ketiga yaitu yang membawa Islam ke Indonesia, yaitu kaum penganut tasawuf, yaitu golongan elit dan golongan bawah. Pembahasan yang ketiga, golongan penerima Islam di Indonesia. Yang pertama, kaum bangsawan, yaitu golongan raja, orang-orang kaya. Yang kedua, yang menerima Islam di Indonesia adalah kaum pedagang. Yang ketiga, masyarakat kaum bawah, termasuk petani, kaum buruh, dan lain sebagainya. Bahasan yang keempat, tentang teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Teori-teori Islam masuk di Nusantara, yang pertama, teori Gujarat. Menurut pendapatnya Snok Horgonya, Islam masuk Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dengan Gujarat India pada abad 13. Dengan bukti, yang pertama, hubungan dagang Indonesia dengan Gujarat. Yang kedua, adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Sedangkan yang ketiga, buktinya adat kebiasaan meniru orang-orang Gujarat atau India. Teori yang kedua yaitu teori Mekah atau Arab. Menurut Hamka atau kepanjangannya Haji Abdul Malik Karim Aminullah. Sedangkan menurut Van Leur dan menurut T.W. Arnold, bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 dengan pembawa dari orang-orang Arab. Dengan bukti, yang pertama abad ke-7, pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Arab disebut Pakojan. Yang kedua, di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, menggunakan gelar Al-Malik. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori Persia. Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 dibawa orang Persia atau Iran. Teori ini ditemukan oleh Umar Amir Hasan dan Husain Jayadiningrat dengan bukti. Yang pertama, ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik
dan makam Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik juga. Yang kedua, dengan bukti Indonesia menggunakan gelar sah bagi raja di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh aliran Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar. Sedangkan yang ketiga, yang keempat, yaitu menganut mazhab Syiah. Syiah adalah golongan keluarganya Ali bin Abi Thalib, termasuk putranya Hasan dan Husain. Dengan bukti yang kelima, yaitu adanya peringatan 10 Muharram dengan acara tabui di Sumatera Barat atau di Jambi. Yang keempat adalah teori Tiongkok. Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 dibawa orang-orang Tiongkok dengan cara berdagang. Dengan bukti Raden Patah dari Demak juga keturunan Tiongkok, sedangkan ibunya dari Campah. Anak-anak yang saya banggakan, bahasan yang kelima yaitu tentang Islam masuk Indonesia melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur utara, yaitu orang Arab menuju ke Damaskus, kemudian menuju lagi ke Baghdad, kemudian berjalan terus menuju Gujarat atau India, kemudian masuk ke Indonesia. Sedangkan jalur selatan dari Arab menuju ke Yaman, menuju ke Gujarat India, menuju ke Sri Lanka, sampai terakhir ke Indonesia. Terima kasih. Materi pertemuan kedua ini yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat kita dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.